Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau jaga hadirat Tuhan, jangan main HP, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah ibadah jangan lupa ikut circle ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali di ibadah online service hari ini. Dan dimanapun kamu berada, mari kita buka hati kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari sama-sama katakan dengan iman. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu, namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Yes God, kami bersuka cita karenamu Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yes Lord. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. You awakened in me, Jesus. Hallelujah. Come on, NDC Youth. At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our heart into your bid. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes.
are bright, your glory's breaking through the night. You will never fade away, your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. You will never fade away, your love is here to stay by my side in my life, shining to me every day. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Hey guys, I would like to welcome all of you yang udah lulus dari kelas SD ke SMP atau bisa dibilang yang lulus dari NDC Kids ke NDC Youth. I would like to welcome all of you guys and here are the names. Selamat buat kalian semua, congratulations for all the graduates. Dan lanjutkanlah perjalanan kalian di dalam NDC Youth. Temukan community yang baru, teman-teman yang baru sehingga kalian dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. And God bless you all. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you, we'll live for you, Jesus.
for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You're worthy, Jesus. Come on, with all your heart, let's sing together. Worthy of every song we could ever sing. You're worthy, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, yeah, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me in your love to those around me. We open my heart, Jesus. We open our heart for you, Jesus. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And
Lead me with your love, Jesus. Kami gak bisa melakukan apapun tanpa Engkau, Tuhan. Kami Engkau hadir dalam hidup kami. Bangun kami lebih lagi, Tuhan. You're all I need, Jesus. You're all I need, Jesus. Oh, you're all I need. Yeah. Hallelujah. You're all I You're all we need, Jesus. Hanya Kaulah satu-satunya pribadi yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya padamu kami berserah. Kalau sumber sukacita kami, kalau sumber pengharapan kami. Dan oleh karena itu Tuhan, let us dive into your love, Jesus. Thank you, Jesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hanya nama-Mu ya Tuhan bertahta di atas pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hey guys, welcome back to Hype Talk. Yes, it's been a while semenjak kita semua punya Hype Talk ya. Karena kemarin semenjak pandemi kita semua ibadahnya online. Tapi don't worry, Hype Talk is back now. Dan hari ini I'm so excited to welcome you back ke acara kita, Hype Talk. Woo! Di rumah masing-masing lah, gak apa-apa. Oke, hari ini kita udah di penghujung acara kita di tema Warriors, para pejuang-pejuang tangguh. You are all adalah para warriors yang sangat tangguh. Dan di sesi kita yang terakhir ini kita akan tutup dengan Hype Talk. Tapi kita akan bahas dalam perspektif yang sedikit berbeda. Are you excited? Yuk kita langsung panggil aja para narasumber talkers kita hari ini. Yang pertama, jang jang jang, Melody Melinda. Yeay, karena gak ada yang yeay, aku yeay. Ya sendiri ya. WhatsApp, gini Kita dulu ya. harus salam siku. Ya, sedih banget sih. Biasanya kita Pelukan ya, cuma kita nggak boleh hari ini. Ya. Maybe seated. thank you. Dan yang kedua nih, last but not least ya, siapa nih? Aduh, gue ketawa gak bisa. Oke, langsung aja. Darren Peter. Sedap. Yeay. Kok Darren? Kita Darren. namaste. Sawadikap. Silakan. Ya. Ini so awkward guys. Silakan. Wow, oke, mereka adalah talkers kita pada hari ini. Karena gak ada tepuk tangan, kita tepuk tangan aja buat kita sendiri. Tepuk tangan. I'm so excited. Dan sebelumnya gimana kabarnya nih? Baik dong. Lama gak ketemu. Selama masa pandemi, apakah Darren menemukan cinta yang baru? Enggak Cimel, aku hanya menemukan begadang, makan, tidur, Game. Aku dengar skripsi ya, Darren ya? Iya, Sibuk. lagi mau sidang sekarang, udah nggak skripsi lagi. Semangat. Calon lawyer loh, Iya pengacara dong. loh. Girls? Single? What do you mean? Hah? Single. Single. Oke, single. Puji Tuhan. Silakan bisa dilihat wajahnya. Di zoom dong. Oh, jangan. Jangan di zoom. Mesti dari jauh. Biar wah. Dasar. Oke, kalau Ibu bagaimana Ibu negara? Ya, kabar saya baik, puji Tuhan. Ya, happy lah apapun yang terjadi. Sekarang kita coba buat
terus happy aja. By the way, rambut baru nih, ada yang notice gak? Iya, saya potong rambut saya setelah 2 minggu kemarin potong agak nanggung, terus kayak nanggung, udah aku habisin deh. Potong sendiri apa Menurut kamu? di salon? Iya. Salon Puji lah, Tuhan benar. pendek susah woy. Gimana? Tinggal kuncir potong. BTW satu titik terang dari potong rambut pendek, karena aku udah ngelakuin itu setengah tahun yang lalu, kita hemat shampoo Ya, that's right. dan keringnya cepet. Untuk cewek-cewek Enak yang, banget. kalau mandinya lama gimana, buru-buru, short hair is so comfortable ya. Yes. Oke, thank you ya for being here Sama-sama. di Hype Talk kita yang baru dimulai setelah sekian lama ya. Tentunya BTW gimana menurut kalian soal tema kita Warriors? Karena aku diberkatin banget loh, jujur. Kalau kalian gimana? Mbak Dita? Yes, aku juga sangat diberkati. Mungkin so far ini salah satu tema favorit aku juga, karena aku merasa kayaknya kita semua lagi butuh pesan-pesan semacam ini gak sih, Warriors? Darren gimana? Kalau aku sendiri aku juga terberkati banget soal tema bulanan kita di bulan ini Warriors itu, karena yang aku dapat ya itu kayak jangan gampang menyerah gitulah gitu. Sebelumnya mohon maaf Pak, mikrofonnya itu Oh begini. gini. Oh sorry, saya kan newbie. Nggak, dia udah lama guys nggak naik ke stage, biasanya udah khotbah gitu kan. Terus dia lupa mikrofonnya begini. Mohon maaf nih, aku newbie. It's okay Darren, we Aduh, got you. Don't worry, chill, santai semua ya. Oke, membicarakan soal warrior, kita kan udah sebulan ini membahas kalau kita harus belajar menjadi pejuang untuk diri kita sendiri, dan bagaimana masalah itu bisa Tuhan pakai untuk tempat kita di training menjadi pejuang yang lebih kuat. That I agree so much. Tapi sebenarnya nih, battle apapun pasti ada akhirnya dong. Nah, Ya. akhirnya kita menang apa enggak tapi? Nah, soal menang atau kalah, atau mungkin kita belajar dari kemenangan lah dan lain sebagainya, buat aku masih agak membingungkan. Menang atau kalah tuh gimana menentukannya dalam setiap battle, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi hari kita akan bahas, kita akan menjadi winners to be. Yes. Tapi caranya gimana? Tapi kalau kita tengok dalam Alkitab, ada seorang tokoh nih yang menurut aku luar biasa banget. Dia sudah melewati battle yang tak dapat dideskripsikan ya, dengan kata-kata berat banget, dan dia keluar sebagai pemenang. Orang itu adalah Ayub. Ayub. Yap. Kalian tahu Ayub? Tahu dong. Tahu lah. Oh. Kalau Darren nggak tahu sih, mungkin Iya. Sekolah minggu dulu. Aku sekolah Seminggu nih, benar? minggu kok dulu. Oke. Kita tes ya. Let's play a mini game. Boleh. Sure. Seberapa besar kalian tahu dengan tokoh Ayub ini? Siapa duluan nih? Aku. Boleh nggak? Boleh. Ladies Gentleman first. kan? Iya, gentleman. Oke, thank you Darren. Ladies first. Oke, Ayub itu erat dengan satu kata ini. Kata saleh. Kita sering banget denger Ayub dideskripsikan dengan kata saleh. Saleh. Itu yang pertama tentang Ayub. Yang kedua, Ayub itu pada zamannya mungkin bagaikan konglomerat ya, kalau di zaman yang ini sekarang. Dia itu punya banyak banget, ribuan kambing, domba, lembu. Jadi kalau orang zaman dulu BTW, lu dibilang kaya kalau lu punya ribuan lembu. Kalau sekarang bukan lembu, tapi lu kaya kalau lu punya Lambo. Ya nggak. Boleh Ya, masuk. ya. Keren Jadi kalau masuk. lembu sekarang Lambo. Lambo. Gitu. Dan BTW Siap, satu siap. lagi, si Ayub itu juga waktu itu mengalami beberapa macam pencobaan yang luar biasa. Tapi diizinkan Tuhan untuk ya udah Ayub nggak apa-apa deh, silahkan cobai saja gitu. 100 buat Ci Melody. Thank you. Bener banget. Tepuk tangan lah, Der. Tepuk tangan Tangan, dong, iya, gimana iya. sih ini lawannya nggak? Sorry. Besar hati ya. Bener banget. Untuk kalian yang belum tahu, Ayub adalah seorang tokoh di Alkitab yang terkenal karena kesalehannya. Ini unik karena Ayub pada saat yang sama adalah orang yang sangat kaya, punya Yes. ribuan lembu ya. Mm-mm. Zaman dulu gak ada Lambo. Jadi lembu. Kekayaan orang zaman dulu dihitungnya dari banyaknya ternak ya, berapa ribu unta, lembu, kambing domba gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang unik adalah dia kaya raya tapi dia dekat sama Tuhan. Dia saleh. Dan di Alkitab ditulis di tanahnya dia tuh nggak ada yang lebih saleh daripada dia. Jadi Tuhan sangat sayang pada Ayub ini. Betul Cimel? Oke, kalau Bapak calon pengacara gimana? Kalau menurut aku sendiri, yang aku tahu nih ya soal Ayub, yang aku pelajarin dulu, yang aku baca lah, Ayub itu salah satu tokoh Alkitab yang banyak banget cobaannya. Yap. Salah satunya nih ya, yang aku tahu, dia itu kehilangan anak-anaknya dalam sebuah kecelakaan. Terus yang kedua, kalau nggak salah,
ternak-ternaknya dicuri. Jadi lambunya dicuri mungkin. Lembu. Ya, sama yang ketiga itu yang paling aku ingat itu dia itu kalau nggak salah kena penyakit ya, gatal-gatal gitu yang kayak jadi bisul. Jadi dia tuh nggak dikenalin sama sekali. Gila sih. Sekali lagi bener juga 100 buat Bapak Darren karena bener juga. Tepuk tangan Jadi dong. kalian semua seri. Tapi bener banget yang tadi Ko Darren bilang, setiap kali aku ada masalah berat ya, kalau aku inget Ayub aku langsung mikir masalah gua nggak ada apa-apanya sih. Iya benar sih. Aduh, Betul. berat banget kalau dihitung-hitung ya masalahnya Ayub ya. Yang pertama, dia kehilangan anak-anaknya. Ya. Dia kan seorang bapak ya, pasti sayang sama anak-anaknya. Betul. Jadi dia kehilangan orang yang sangat dicintai. Dia udah stres secara psikologis ke situ, udah stres, kehilangan. Kedua, dia kehilangan semua lembo, ternaknya semua kehilangan. Ada yang dicuri orang, ada yang kena musibah alam. Jadi pokoknya semuanya mati. Dia langsung dalam sekejap kehilangan semua ternaknya. Jadi udah kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta juga. Dan yang terakhir, dia jatuh sakit, teman-teman. Sampai dia kena bisul bara gitu di seluruh tubuh dia, sampai mukanya nggak dikenalin lagi. Dan aku baca dia katanya untuk garuk itu dia harus pecahin sebuah barang, terus belingnya buat garuk badannya. Ya, I heard ya. Wow. Gila. Seberat itu. Jadi kalau mau ngomongin warriors yang lagi terkena musibah, kayaknya kita nggak bisa compare dengan apa yang dialami oleh Ayub ini Betul. deh. Oke, kalian bener semua, selamat untuk gamenya, menang, bodohnya menang seri. Tapi yang menarik adalah kita semua tahu akhir dari ceritanya. Yap. Dia keluar sebagai pemenang dan Tuhan memulihkan keadaan dia. Nah, tapi menang di sini tuh menang apa dulu? Dan kita akan bahas bersama-sama. Menang apa yang dibahas di Alkitab dan gimana kita bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap masalah kita. Mau nanya dulu nih, tapi ke siapa yang pertama? Gantian dong. Gantian. Boleh, Oke, aku dulu. main dulu sekarang. Ya, siap. Kalau menurut Ko Darren, bagaimana Ayub bisa keluar sebagai pemenang? Iya, menurut aku ya, Ayub bisa keluar sebagai pemenang karena dia mengandalkan Tuhan. Jadi poin pertama yang mau aku sampaikan itu, mengandalkan Tuhan menjamin kemenangan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya dari kisah Ayub yang tadi udah kita dengar dari mini gamesnya juga sedikit itu, untuk keluar sebagai pemenang kita itu tentu aja harus punya sumber kekuatan yang gak terbatas. Nah, di mana lagi kita dapat sumber kekuatan yang gak terbatas kalau misalnya bukan dari Tuhan itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari tingkah Ayub selama hidupnya itu, kita bisa lihat Ayub itu seakan-akan tuh berkata kayak ngomong, terserah Tuhan aja deh mau gimana gitu. Kayak dia tuh kayak bener-bener ngandalin Tuhan banget di ininya hidupnya. Jadi maksudnya itu meskipun ia sedang kena musibah gitu, kayak tadi badannya gatel-gatel semua atau enggak kehilangan anak-anaknya orang yang dicintainya, Ayub itu sempat dia mempertanyakan kepada Tuhan gitu. Tapi dia itu lebih sering justru kayak mengucap syukur ke Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Nah, bisa kita lihat dari omongannya itu yang ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nggak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Nah, itu yang paling aku ingat banget. Nah, jadi kesannya itu dari omongannya Ayub yang tadi, Ayub itu kayak bener-bener kayak ngomong, ya udah terserah Tuhan aja deh. Kayak dia bener-bener berserah banget sama rencana Tuhan. Itu sih yang aku dapat. Nah, sama yang kedua itu, yang aku mau sampaikan itu juga ada momen dimana ada juga Ayub itu sebagai manusia dia kesel lah, sedih Ya, gitu. Kayak ada keluh kesah gak sih pasti ya terucapkan. Normal sih gak sih, wajar lah. Masih manusiawi kan. Masih manusia. Manusiawi. Coba Darren. Ya, jadi Ayub itu dia ada juga lah sedih gitu. Kalau misalnya kita lihat dari kitab Ayub itu rata-rata tuh isinya tuh kesedihan Ayub gak sih? Itu dimana tapi dengan kesedihannya itu justru dia gak mengutuki Tuhan. Justru yang ada tuh dia malah minta kekuatan tuh ke Tuhan gitu. Oke, coba aku paraphrase ya. Iya. Darren ya. Jadi Ayub mengalami masa sulit, tapi dia nggak sekalipun pernah bilang Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh jahat, ini nggak fair, aku mau tinggalin Tuhan. Dia nggak ada kata seperti itu ya. Tapi yang dia lakukan adalah dia tetap adalah di bagian berkeluh kesah kayak kenapa ini terjadi. Malah aku pernah baca di pasalnya juga ada momen Ayub mental breakdown banget. Dia ke arah tanya ke Tuhan, aku nggak salah apa-apa. Apakah ini adil ini terjadi pada aku? Tapi dia nggak pernah marah-marah dan dia pada akhirnya ke arah ya udah terserah Tuhan, biarlah Tuhan punya planning yang jadi dan kalau aku harus lewatin Tuhan kasih kekuatan dong gitu loh. Jadi ini benar-benar respon yang aku
kok susah ya. Aku ngebayang jadi dia aku agak sulit sih. Susah banget sih, gue Susah gak bisa banget. kayaknya. Susah. Hebat ya Ayub ya. Hebat tuh. Terserah Tuhan deh, gak apa-apa. Tapi kasih kekuatan untuk lewatin. Nah, coba untuk teman-teman yang ada masalah saat ini, coba ya kita ubah respon kita ya. Mungkin ke arah, ini gak adil dong, gak boleh dong. Aku pelayanan kok, gak bisa. Tapi ke arah, Tuhan kasih aku strength to go pass through this. Yes. Tapi terserah Tuhan ini mau dibawa kemana planningnya gitu. Tadi ayatnya bagus, bisa gak dibacain yang selengkapnya gitu? Bisa dong. Oke, cowok harus mau ya. Iyalah. Let's go. Ya, jadi biar afdol nih ya, kita kayak tadi yang Noni bilang, kita minta ayatnya deh. Kita buka Oke. di Ayub 1 ayat 21b sampai 22. Ayatnya itu aku bacain aja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Gila ya, hebat ya Ayub ya. Kagum sih. Kalau pria seperti itu ada pada masa kini gimana, Der? Ambonya ada 10 kayaknya. Lampunya banyak. Dia menjadi idola ya, Iya. dekat Tuhan. Idola banget. Pasti dicari-cari sama cewek-cewek ya. Cari ya. Tuh girls, ada kayak gitu ya. Oke, thank you Kak Darren. Thank you, Kak You're Darren. welcome, sama-sama, terima kasih. Oke. Kok awkward banget sih Kak Darren? Tenang, chill. Oke, kalau Cik Melody gimana? Kalau menurut Cik Melody? Oke, gini, tadi kan kita udah bahas sama Ko Darren bahwa kalau misalnya kita mau keluar jadi pemenang, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah kalau aku nih lebih menekankan pada something different. Jadi selama sebulan ini kita sering banget sebut kata warrior, kata menang, kemenangan, kita sering banget. Cuman hari ini aku mau kasih sebuah perspektif baru atau pandangan baru tentang apa itu kemenangan. Karena gak tahu kenapa, aku somehow agak yakin bahwa di benak kita semua yang namanya menang itu adalah situasi di mana dari ada menjadi ada, dari nggak enak jadi enak, atau misalnya katakanlah dari aku nggak punya duit Ci, tiba-tiba aku punya duit, maka itu aku adalah seorang pemenang. Which is itu nggak salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar, karena ada kata kemenangan itu bisa didefinisikan dengan pandangan lain atau sudut pandang yang lain. Misalnya nih guys, kamu lagi punya masalah, dan ketika kamu punya masalah, dalam prosesnya kamu bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Menurut aku itu juga adalah sebuah kemenangan. Itu winning ya? Ya nggak sih? Iya. Itu adalah winning juga. Jadi nggak melulu kemenangan itu bentuknya ya. Menurut aku nih Jess, Iya. nggak tentu kayak oh ya aku nggak punya uang, terus besok aku punya uang, maka itu aku menang. Nggak. Iya. Tapi ketika aku mengalami kesulitan, lalu aku mengalami perubahan karakter mungkin, Iya. itu juga adalah kemenangan. Kemenangan. Betul. Gitu. Jadi I hope kita melihat something different hari ini, bahwa kemenangan itu bentuknya nggak melulu itu aja. Contoh misal Darren nih, Iya. Darren di sekolah ada masalah, Mhm. tiba-tiba Darren difitnah sama sekelompok orang, kayak waduh, pernah nggak tahu sih. Misalnya kayak, wah Darren ini orangnya suka nyontek, kemarin nyontek, padahal Darren nggak nyontek. Enggak, aku nggak pernah. Ya udah, anggap aja kita percaya ya. Jadi katakanlah si Darren dianggap oleh beberapa orang dia adalah tukang mencontek, which is padahal itu nggak benar. Iya. Jadi Darren otomatis sedih dong. Iya. Nah, Iya. tetapi yang namanya kemenangan itu belum tentu misalnya tiba-tiba besok reputasi Darren udah kembali menjadi baik dalam sekejap. Enggak kok, ada yang bela gitu misalnya. Darren itu bukan tukang contek. Enggak selalu seperti itu guys. Yang namanya Darren menang dari masalah ini bisa juga ketika dalam prosesnya dia difitnah-fitnah, dia berubah menjadi orang yang lebih dewasa. Ya. Dia bisa melihat, oh mana ya teman aku yang sebenarnya, mana yang oh ini kayaknya aku jangan terlalu sering ngumpul sama orang ini deh. Atau mungkin dalam prosesnya Darren jadi lebih sering mengandalkan Tuhan, lebih sering doa, lebih sering kayak Tuhan aku lagi ada masalah ini, dan kemudian dia menjadi dekat sama Tuhan. Nah ketika ini terjadi sebenarnya tanpa reputasi Darren pun kembali, sebenarnya Darren itu udah aku bilang sebagai seorang pemenang. Winner ya. Dia udah Betul. seorang winner, seorang Iya. warrior. Kenapa? Karena dalam proses masalahnya Darren punya respon yang benar. Jadi ini yang pengen aku tekankan hari ini, bahwa kemenangan itu bentuknya nggak cuma itu aja. Dan yang kedua, kalau kita mau menang, kita harus punya respon yang benar. Jadi I hope kita sekarang see something different gitu. Tapi ingat kalau misalnya itu bisa terjadi hanya kalau respon kita benar. Kalau misalnya dalam menghadapi masalah Darren tiba-tiba jadi uring-uringan, malah males berdoa, kecewa sama Tuhan, bete, diem. Ya kalau responnya kayak gitu, Darren gimana caranya mau menang, Der? Iya. Kayak gitu. Kayak beneran. kayak beneran banget. Kayak beneran. Ngomongin. Iya, maaf. Iya, sorry, nggak maksud seperti itu. Nah, kalau misalnya nih tadi kita bahas balik lagi ke tokoh yang keren kita bahas dari tadi, namanya Koko Ayub. Nah, kalau kita mau bahas Ayub, kita lihat deh, dia tuh punya masalah ya.
tetapi dia bisa meresponinya dengan sangat benar sehingga dia keluar menjadi pemenang. Yang pertama yang aku pelajari dari Ayub adalah Ayub itu justru merasa semakin mengerti rencana Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan. Kita mau baca ayatnya sama-sama di Ayub 42 ayat 5. Aku bacain ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi aku melihat dari ayat ini, Ayub itu merasakan adanya kedekatan yang lebih dengan Tuhan. Dia mengerti rencana Tuhan. Tadinya dia mendengar dari orang, sekarang dia kayak dengar sendiri. Jadi dalam masalah ini, dia develop sebuah kedekatan dengan Tuhan. Dan respon Ayub yang ini sangat benar. Dan dari cuman stop sampai sini nih, menurut aku Ayub itu udah adalah seorang pemenang. Baru sampai sini loh. Iya sih, udah Iya, menang. betul. Responnya setuju. dia benar dan dia dekat sama Tuhan. Itu a win, menurut aku udah a win. Tapi masih ada yang kedua. Yang kedua, Ayub melihat masalahnya dia sebagai kesempatan untuk membuktikan imannya yang murni kepada Tuhan. Membuktikan. Wah gila. Keren Dalam kesulitan dia bisa Wow. berpikir loh, nggak apa-apa aku ngalamin masalah ini, karena lewat masalah ini, masa-masa ini, aku bisa buktikan iman aku yang murni kepada Tuhan. Itu sih amazing banget. Kita baca ayatnya sama-sama kali ya. Di Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wih, Itu kata-kata di banget sih. gila. Ini Oh. kalimat yang benar-benar super keren. Dan dia bilang dalam masalahnya dia, dalam momen ini, dia malah bisa membuktikan imannya kepada Tuhan. Tuhan gak apa-apa Iya. uji aku, karena udah pasti aku tetap cinta sama Tuhan. Dan iman aku nih murni seperti emas. Yang aku mau tanyakan ke kalian adalah, anak-anaknya Ayub mati nih salah satunya nih, ya kan? Ya betul. Dia kehilangan anak-anaknya. Yap. Nah pertanyaannya, apakah anak-anaknya bangkit kemudian? Enggak kan? Enggak. Tapi still kita bilang Ayub itu pemenang kan? Iya. Yes, karena dalam masalahnya dia dua hal tadi. Ayub punya respon yang benar, jadi dia mengerti rencana Tuhan dan dia Iya. bisa membuktikan imannya dia. Dan ketika someone itu orang itu menjadi sangat dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti nggak segan-segan kasih berkat yang lebih. Cuman sampai situ kan Ayub udah menang. Tapi Tuhan mengembalikan semuanya. Hartanya Ayub, keluarganya Ayub, Tuhan berikan more blessings pada hidupnya Ayub. Ya. Iya gak sih? Jadi Ayub itu literally benar-benar sosok warrior buat aku. Karena dia punya respon yang benar, dia dekat sama Tuhan, dia menjadi orang yang lebih imannya teruji, lebih murni. Dan pada akhirnya ini bonus aja sih, bonus Tuhan kasih dia berkat-berkat yang lebih. Gitu sih dari aku. Wow, give it up dong buat Cinta. Keren banget ya. Berarti dalam perspektif ini aku sadar kalau kita semua diajak untuk berpikir agak out of the box. Kalau sebenarnya masalah itu nggak selalu kita harus lihat sebagai sebuah kesialan dalam hidup kita. Yes. Kayak ini masalah nih, aduh harus dihilangkan selalu gitu loh, kayak dipinggirin buru-buru, kayaknya udah nggak tahan aja. Padahal sebenarnya kalau kita mengubah perspektif dalam hal lain, kita bisa pakai itu untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan bahkan bisa untuk kita buktiin kepada Tuhan. Yes. Nih Tuhan, lewat masalah ini aku bisa buktiin kalau aku tuh percaya sama Tuhan. Yap. Gitu loh. Iya, betul. Jadi jujur ya, sampai hari ini aku kalau mendengar Ayub tuh masih jujur I don't think kayaknya itu easy loh at all. Yap. Untuk kehilangan semua itu dan tetap punya perspektif seperti Ayub, nggak salah. Dan puji Tuhan, selain dia came out as winners di situ, Tuhan pun mengembalikan ya semua Betul. berkat-berkat dia. Tuhan berkatin. 2 kali lipat malah di Alkitab ditulisnya. Wow. Jadi Warriors, gimana? Mau seperti Ayub? Keluar sebagai pemenang? It's up to you ya. Lewat tadi yang udah kita sharingkan, respon kita, cara kita melihat kemenangan itu seperti apa, semua terserah pada kalian mulai saat ini. Are you ready for battle? Yeay. Wah, thank you ya. It's so exciting. Thank you. Aku enjoy banget talking to them. Ya, sama. Aku kangen banget sama teman-teman lo. Yuk, gimana kalau kita semua doa yuk? Boleh. Yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami bisa beribadah bersama secara online dan kami telah belajar satu kebenaran yang luar biasa Tuhan lewat tokoh Ayub. Bila mulai hari ini Tuhan kami bisa belajar menjadi sepertinya, terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kami, dan juga kami mau belajar Tuhan untuk bisa keluar sebagai pemenang lewat perspektif yang dewasa sepertinya Tuhan Yesus. Thank you Lord, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yuk, ngopi yuk. Oh, Eh, nggak bisa deh. ngopi. Circle dulu. Oh iya, circle. Gimana Lupa sih? lupa sorry Jangan sorry. kabur sorry. dulu. Kita circle Siap, baru siap. kita ngopi ya. Siap.
Traktir Oke. nggak nih? Traktir lah Cimel. Padahal kalau sekarang langsung mau ditraktir. Ya nanti juga traktir habis circle tapi. Ya siap. Ya. Oke teman-teman, sekarang langsung join circle bersama teman-teman circle-nya. Have a great discussion and God bless you. God Bye-bye. bless. Bye.